Tenanglah. Tidak perlu berteriak. Meskipun kamu bertemu seseorang yang tampan sepertiku. Kamu bukan manusia. Siapa kamu? Siapa sih kamu ini? Lupakan saja. Biar aku perkenalkan diriku. Aku adalah Sang Raja Iblis Kuno. Syah. Makhluk kecil. Jangan berpura-pura bingung saat mencoba menipu seseorang. 1000 tahun yang lalu, binatang buas kuno yang jahat Xia bertarung melawan gadis suci Luming di lembah Dewa Iblis dan akhirnya dikurung oleh gadis suci Luming. Mengapa dia muncul di sini? Dan terlihat sangat lemah. Siapa yang bilang binatang kuno itu jahat? Jika dia tidak jahat, apa yang membuat gadis suci mengurungnya? Itu benar. Aku terjebak cukup lama di lembah Dewa Iblis. Apakah ini lembah Dewa Iblis? Apa yang kamu harapkan? Halaman belakangmu? Chengyan Longqiu dari sekte pengolah artefak. Feng Shan Muling dari Ordo Petapa Tersembunyi. Kontes ini adalah untuk menilai apakah petapa layak naik ke tahap berikutnya. Aturannya fleksibel, tapi ini pertandingan persahabatan. Peserta perlu tahu kapan harus berhenti membunuh dilarang. Ya. Mari kita mulai. Muling. Ayo kita selesaikan. Waktu Wu akan segera tiba, jangan sampai kita terlambat makan siang. Aku juga berpikir begitu. Kamu menggunakan gerakan licik begitu duel dimulai. Apa yang harus aku lakukan? Sekte petapa rahasia ahli dalam senjata proyektil. Kamu terlihat sangat kelaparan. Muling. Long Xiao Chengyan. Berani-beraninya kamu mengambil pedangku. Kamu tidak bisa menjaga pedangmu dengan aman. Sebagai ketua sekte pengolah pedang. Kamu. Bagaimana bisa tidak terduga? Kekuatan Chengyan dalam kultivasi artefak telah meningkat pesat. Dia bahkan bisa mengubah pedang pemimpin sekte Yun menjadi alat yang bisa dia gunakan. Pemimpin sekte Yun, terima kasih untuk pedangmu. Itu benar-benar tidak sopan. Chen Tian, aku bilang aku akan menang. Aku bersumpah untuk melaksanakan upacara penobatanmu dalam 3 hari. Terima kasih Chen Tian. Muling. Kamu baik-baik saja. Kamu menang. Berdiri. Lembah Dewa Iblis memang berada di bawah tebing. Muling. Aku akan kembali dan membuatnya membayar. Sakit. Jangan buang tenagamu. Tidak ada yang bisa melepaskanmu selain aku. Tidak heran kamu bisa membangunkanku. Ini adalah fisik Yin murni yang hanya bisa ditemukan sekali dalam 1000 tahun. Setelah terkunci selama berabad-abad, aku sebenarnya mendapatkan pesta untuk makan pertamaku. Serahkan esensimu yang terdalam. Tunggu.
Jika kamu mengincar inti batinku menggigit tidak akan berhasil. Biar ku jelaskan bagaimana mendapatkan inti batinku. Apakah itu pasti? Karena kamu adalah Raja Iblis. Kamu pasti tahu banyak. Kamu harus tahu bahwa sebuah gerakan harus digunakan untuk menjaga keseimbangan kedua belah pihak sebelum mendapatkan inti batinku. Tuan Gelap, kamu pasti menyadari ini. Apakah kamu meremehkanku? Tepat sekali. Raja Iblis, bantu lepaskan ikatanku. Agar aku bisa menggunakan gerakan untuk mentransfer inti batinku kepadamu. Izinkan aku mengingatkanmu. Mereka yang menipuku. Semua mati dengan cara yang kejam. Tepat sekali. Kita perlu mencapai keseimbangan. Jika tidak, Apa itu? Kamu cari masalah? kamu terlalu mudah percaya orang lain. Kamu sangat bodoh. Bagaimana bisa kamu berpura-pura jadi Raja Iblis kuno? Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Pastikan kamu jaga diri baik-baik. Dia sebenarnya membantu mengobatiku. Jangan salah paham. Aku tidak sengaja melukaimu. Kamu tiba-tiba mendekatiku dan membuatku kaget. Hewan kecil, kamu harus ingat. Jangan hanya meminta intisari seorang kultivator. Itu akan menyebabkan efek balik. Energi spiritual yang kuberikan padamu sudah cukup untuk kelangsungan hidupmu. Pertumbuhanmu di masa depan tergantung usahamu sendiri. Hei, boleh tahu namamu? Long Qiu Chengyan. Chengyan dari Longqiu, kita akan bertemu lagi. Kuharap tidak. Yan, Chantian. Chantian. kamu terluka? Bagaimana bisa kamu jatuh dari tebing? Itu hanya kecelakaan kecil. Tempat ini sangat berbahaya. Kita bicarakan setelah kembali. Ayo pergi. Hati-hati. Kakak, Tanpa dirimu, akulah satu-satunya kandidat untuk berlatih bersama Yang Mulia. Tidak ada orang lain yang layak berlatih bersama Yang Mulia selain aku. Hanya aku yang bisa menjadi partner Yang Mulia. Feng Shen Muling. Sekarang aku kembali dengan selamat. Aku akan memaafkan apa yang telah kamu lakukan. Tapi jika kamu mencobanya lagi. Siapa itu?
Apa itu tadi? Aku tanya kamu, apa yang membawamu ke sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Kamu, Chengyan? Semuanya baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sudah waktunya untukku beristirahat. Jangan khawatir, dia pergi. Aku mendengarnya dengan jelas. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Karena kita telah membentuk ikatan. Setelah kamu membentuk ikatan dengan makhluk ajaib, aku bisa merasakan lokasi dan kondisimu dengan jelas. Kapan kita terhubung? Saat kamu berbagi kekuatan spiritualmu denganku. Ekspresi apa itu di wajahmu? Apakah aku membuatmu jijik? Aku bisa menjagamu aman setelah kita terhubung. Perlindunganmu tidak diperlukan. Ritual kenaikan pangkatku akan segera terjadi. Jika ada yang mengetahui bahwa aku terhubung dengan makhluk kecil dari dunia iblis, itu akan menjadi akhir untukku. Hati-hati. Luka-lukamu dari jatuh dari tebing belum sembuh. Kamu perlu beristirahat. Juga, aku bukan makhluk kecil. Aku adalah Tuan Iblis Abadi. Bagaimana aku bisa memutuskan ikatan denganmu makhluk kecil, Tuan Iblis? Ini sederhana. Jika aku dalam suasana hati yang baik, kita bisa memutuskannya kapan saja. Tapi jika aku dalam suasana hati yang buruk, Nona Kultivator, apa yang kamu lakukan? Aku mungkin kucing hitam, tapi aku tetap seorang pria. Cukup omong kosong. Putuskan hubungan denganku sekarang juga. Kamu tidak bisa memaksanya. Aku sudah memperingatkanmu. Aku harus dalam suasana hati yang baik. Bagaimana kamu bisa dalam suasana hati yang baik? Sesederhana itu. Serahkan esensimu yang paling dalam. Bagaimana aku bisa menyingkirkan kucing bodoh ini? Kucing suka manik-manik. Mengerti. Kucing yang manja ini, berani-beraninya dia melihat inti hatiku. Mimpi saja. Kucing hitam, apa yang terjadi? Kamu membuatku takut. Kamu terlihat lembut tapi bertindak keras. Jangan ganti topik. Apa yang kamu lakukan menyelinap begitu larut malam? Bukan kamu yang menyuruhku pergi. Aku hanya sedang berjalan-jalan. Berjalan-jalan.
Ini kamar Chen Tian. Buruk jika dia menemukanmu. Jangan buat masalah untukku sebelum upacara penobatanku. Jika tidak, Apa yang kamu coba lakukan? Aku tidak akan menerima ini. kamu terlalu banyak berpikir. Long Qiu Chengyan. Jangan keras-keras. Apa yang kamu taburkan padaku? Bubuk bawang putih. Teman dapurku dalam latihan. Kucing takut bubuk bawang putih. Bubuk bawang putih. Apa kamu mau masak atau apa? Aku juga punya. Debu mint dan bubuk oleander. Mereka juga efektif melawanmu. Itu sangat kekanak-kanakan. Tampaknya bubuk oleander berguna. Tetap di sini. Yan, Chen Tian. kamu tidak tidur pada jam segini. Kenapa kamu di sini? Ya. Kenapa aku di sini? Sudah sangat larut. Kamu juga masih terjaga. Aku akan segera tidur. Malam ini lembab. Tidur nyenyak Chen Tian. Aku akan kembali tidur. Chen Tian ini hadiah ulang tahun untukmu. Yan, kemampuanmu dalam melatih artefak naik lagi benar. Ini dibuat dari kapas naga kualitas terbaik. Chen Tian. Shell ini. Chen Tian. Yan, janjikan padaku untuk melupakan segalanya. Syukurlah. Itu hanya mimpi. Kenapa aku terus bermimpi ini? Setelah Chen Tian bangkit sebagai maha penguasa. Aku menerimamu dengan baik. Dan begini caramu membalas kebaikanku? Ini terasa jauh lebih baik. Selimut ini adalah favoritku. Itu hanya penutup. Tunggu, kenapa kamu begitu pelit? Bukankah itu hanya selimut? Berhenti. Aku mengakui kesalahanku. Chengyan. Hari ini adalah ritual kenaikanmu. Yang mulia akan segera tiba. Sembunyi sekarang. Kenapa aku harus? Yan, Chen Tian. aku datang untuk membawa gaun untuk upacara yang mulia. Aku memilih ini khusus untukmu. Aku pikir kamu akan menyukainya. Ini terlihat luar biasa. Kamu masih yang paling baik memperlakukanku. Senang kamu menikmatinya. Chen Tian. Terima kasih banyak karena membuat gaun ini khusus untukku. Kamu adalah masih saudari seperguruanku yang paling kusayangi. Yan, Chen Tian. aku datang untuk membawa gaun untuk upacara yang mulia. Aku memilih ini khusus untukmu. Aku pikir kamu akan menyukainya. Ini sangat cantik. Kamu masih yang paling baik memperlakukanku. Aku senang kamu menyukainya. Chen Tian. Terima kasih telah membuat gaun ini khusus untukku. Kamu adalah saudari seperguruanku yang paling kusayangi. Chen Tian.
Apa ini? Ini adalah kucing hitam yang baru saja kutemukan. Yan. Meskipun Long Qiu terbuka, untuk menerima semua orang, sebaiknya jangan menyimpan sesuatu yang aneh seperti ini. Dia bukan sesuatu yang aneh. Bagaimanapun juga, serahkan ini padaku. Kamu hanya perlu fokus pada persiapan ritual kenaikanmu. Chen Tian. Biarkan dia sendiri, oke? Aku mohon. Tentu, aku janji. Setelah sekian lama, kamu masih sangat sensitif terhadap auraku. Kakak. Sudah cukup lama. Apa yang membawamu ke sini? Mengapa kamu mendekati Chen Yan? Apa tujuanmu? Kamu masih sangat dingin. Setelah tidak bertemu sekian lama, tidak ada perhatian darimu sama sekali. Kamu hanya waspada dan meragukanku. Ya. Jika kamu memperlakukanku sebagai saudaramu bahkan sedikit saja, kamu tidak akan memukulku saat itu. Dan pergi sendirian. Ini kejutan bagiku. Ketika aku memiliki seorang kakak yang telah menjadi Supreme Lord setelah sekian lama. Sedangkan aku telah berubah menjadi makhluk magis jahat yang dibenci semua orang. Ini bukan salahku. Setiap dari kita memiliki jalan yang harus diikuti. Takdir? Ini bukan takdir, tapi palsu. Kamu menipuku. Bagaimanapun juga tetaplah di tempatmu hari ini. Hari ini, jika ritual kenaikan Cheng Yan berhasil, kamu boleh kembali ke Demon God Valley. Bagaimana jika aku tidak kembali? Mengapa? Hatiku panik. Apakah ada sesuatu? Bagaimana dengan kucing hitam itu? Tidak. Chen Tian berjanji padaku untuk tidak menyakitinya. Dia selalu menepati janjinya. Kamu mengambil lebih dari yang bisa kamu tangani. Berani sekali kamu melawanku. Bagaimana denganmu? Mengapa kau meninggalkanku? Berhenti membuang-buang energimu. Ini adalah ruang rahasia dari sekte artifak kultivator. Sangkar ini dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Kakak. Kamu meninggalkanku karena suatu alasan bukan? Chen Tian. Yan. Setelah ritual kenaikan kamu akan memiliki inti dalam yang lengkap. Kamu akan selangkah lebih dekat dengan mimpimu. Sebagai seorang artifak kultivator perempuan solo. Terima kasih Chen Tian. Apa kamu sudah siap? Momen keberuntungan telah tiba. Mulailah upacara kenaikan.
Cantian, aku akhirnya memiliki inti dalam yang lengkap. Yan, aku punya kejutan yang siap untukmu. Cantian, apa yang terjadi? Yan, aku sudah menunggu lama untukmu mengembangkan inti dalammu sepenuhnya. Berikan Pure Yin PCQMU padaku. Jika kita bercocok tanam bersama, kekuatan spiritual kita akan berkembang pesat. Cantian. Pada hari itu kamu memberikan kata-katamu padaku untuk menyatakan kepada 3 kerajaan bahwa aku tidak akan menjadi pasangan bercocok tanam siapapun dan hidup sendiri sebagai seorang kultivator perempuan. Setelah aku mendapatkan inti dalam yang lengkap, bagaimana kamu bisa tidak menepati janjimu? Siapa yang peduli? Apakah kamu seorang kultivator perempuan solo atau tidak? Cantian. Cheng Yan. Hari ini sudah lama dinantikan. Long Qiu Cantian. Aku percaya padamu. Mengapa kamu berbohong padaku? Kenapa? Kembalikan energiku ke langit dan bumi. Mengapa ada aktivitas yang tidak biasa ini? Cheng Yan meledakkan inti dalamnya. Apa yang terjadi? Kucing gelap. Kamu di sini. Apa itu? Apakah itu makhluk legendaris yang terkunci? Kucing hitam. Aku tidak menyangka untuk bertemu denganmu sekali lagi. Aku akan menangani masalahmu. Jangan meledakkan inti dalammu lagi. Kamu cukup mampu. Kamu bahkan berhasil melarikan diri dari tempat itu. Aku punya caraku sendiri. Setelah bertahun-tahun ini, kau masih begitu kejam. Ketika menyangkut menyakiti orang yang kau pedulikan. Yang Mulia Cheng Tian. Dia tidak memiliki inti dalam, dan akan benar-benar menghilang dalam 3 hari. Jika kau membiarkannya tinggal di sini, dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Aku akan menyelamatkannya. Tidak perlu merepotkanmu. Berita tentang Cheng Yan yang berakhir di lembah Dewa Iblis itu nyata.
Apakah kau merasa begitu sedih setelah kalah dari Kisiu? Aku tahu. Mereka memintamu untuk menyerah pada latihan solo. Chantian. Bisakah seorang wanita hanya menjadi pasangan latihan seorang pria? Yan. Rajutkan aku syal. Kamu masih belum cukup. Kamu harus berlatih lebih keras. Aku berharap, ketika aku kembali, dari waktuku belajar di lembah Dewa Iblis, aku bisa memakai syal yang kamu buat untukku. Apakah itu berarti kau membiarkanku terus berlatih kultivasiku? Aku bukan yang mengizinkannya. Ini adalah keputusanmu. Yan, ingatlah, kamu hanya perlu hidup demi dirimu sendiri. Jika kita bekerja berdampingan, energi spiritual kita akan meningkat pesat. Diam saja. Kamu terluka parah. Aku meledakkan inti dari dalam tubuhku. Aku hanya punya 3 hari lagi untuk hidup. Apa yang membuatmu memutuskan untuk menyelamatkanku? Apa maksudmu? Kita terikat satu sama lain. Ngomong-ngomong, jika kamu mati, aku juga akan mati. Felini gelap. Kamu telah menyelamatkanku. Aku berhutang budi padamu. Aku akan membalas kebaikanmu di kehidupan mendatangku. Aku tidak percaya pada kehidupan setelah kematian. Aku hanya percaya pada diriku sendiri. Cheng Yan, kamu tidak bisa mati begitu saja karena bersekongkol dengan binatang ajaib ini. Lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri dari ini. King Ping. Bakatmu dalam melacak dan memanfaatkan kesempatan jauh lebih baik daripada kemampuan pedangmu. Tuan kita berkata, dia akan membiarkanmu hidup. Jika kamu menyerah, Menyelamatkanku? Tidak perlu. bukan kamu yang memutuskan.
Aku pikir kamu sudah menemukan seseorang yang bisa dipercaya untuk mendukungmu. Apa itu semua yang dia miliki? Aku bisa menangkap dan memberikannya kepada Tuan kita untuk memanen jiwanya. Apa itu semua dari seorang praktisi alam manusia? Aku akan mengatakannya sekarang. Cheng Yan tetap bersamaku, tidak ada orang lain. Kalau begitu matilah. Cheng Yan. Pemimpin Sekte Yun, aku khawatir tidak benar melakukan sesuatu tanpa bertanya dulu. Untuk memburu gadis jahat itu. Aku sedang mencuri perintah Tuan kita. Untuk membujuk gadis jahat itu agar kembali. Apa begitu? Apakah para kultivator pedang Yun perlu membuat kekacauan besar untuk membujuk seseorang? Sudah cukup omong kosong. Cheng Yan, sebaiknya kamu kembali bersamaku. Aku berjanji, tidak akan menyakitimu. Qi, kamu terlalu memaksaku. Aku tidak akan pernah kembali ke Istana Longqiu bahkan jika nyawaku taruhannya. Cheng Yan. Cheng Yan. Ya Kexiu, apa artinya ini? Kamu datang untuk menghentikanku, tapi malah membuatnya melompat dari tebing. Dia kehilangan inti dalamnya. Dia tidak akan selamat jatuh ke lembah Dewa Iblis. Ada juga binatang ajaib itu. Kamu benar-benar membiarkannya pergi. Bagaimana kamu akan menjelaskan ini kepada Yang Mulia? Jika aku tidak membiarkan binatang ajaib itu pergi, bisakah kamu mengalahkannya? Pemimpin Sekte Yun, apakah kamu punya maksud tersembunyi? Kamu, jangan bilang bahwa kamu juga mengincar fisik murni Yin Cheng Yan. Yang Mulia, aku berencana untuk menangkap si gadis jahat. Tapi Ye Qixu menghentikanku dan membuatnya jatuh ke lembah Dewa Iblis. Dia sudah hancur. Kamu, bagaimana dengan binatang ajaib kuno itu? Apakah dia juga melompat ke bawah? Ye Qixu membebaskannya. Jika pemimpin Sekte Yun tidak mencoba membunuh Cheng Yan, aku tidak akan terpaksa bertindak. Aku bermaksud melindungi fisik murni Yin Cheng Yan. Tapi aku tidak menyangka dia begitu teguh dan melompat dari tebing. Yang Mulia, aku ingin memeriksa lembah Dewa Iblis. Sudah cukup. Masalah ini selesai. Aku Yun Qingping akan pergi. Yang Mulia, apakah kamu merasa tidak enak lagi? Apa yang ada di pikiranmu? Aku sedang mempertimbangkan bagaimana aku masih hidup. Berhenti berpikir, bagaimanapun juga kamu tidak akan mengerti. Nona kultivator yang hanya mencari kematian. Maukah kamu membuat kesepakatan denganku? Jika kamu bertahan hidup, aku akan menyetujui satu permintaanmu. Aku sial bertemu denganmu, seorang kultivator wanita yang keras kepala dan nekat, dan bahkan membangun hubungan denganmu. Benarkah? Apa saja? Aku menyarankanmu untuk tidak meminta sesuatu yang absurd. Ini hanya tawaran satu kali. Aku tidak akan melakukan apapun yang kamu minta. Jangan khawatir, aku adalah seseorang dengan batasan. Aku ingin mengelus kucing. Ayo kita pergi.
Aku ingin mengelusmu. Lanjutkan. Kucing hitam. Sejujurnya, ketika kamu menemukanku, setelah melompat dari tebing, itu membuatku terharu. Meskipun kamu sombong, bermulut tajam tidak patuh, binatang ajaib. Yah, hatimu baik. Kucing gelap. Terima kasih banyak. Ketika semua orang menentangku, kamu menyelamatkan nyawaku. Kamu telah berada di sisiku. Berhenti dengan formalitas. Aku hanya terlalu bebas. Kamu sedang bersemangat. Nona kultivator. Aku telah menepati janjiku. Jika kamu melanggar janjimu dan mati, semua usahaku akan sia-sia. Ini. Jadilah baik, minumlah air. Karena kamu dan aku telah membuat kesepakatan. Tentu saja kita harus mengikutinya. Bahkan jika aku tidak suka mengatakannya. Kenyataannya adalah, penampilanmu telah membuatku merasa bahwa hidup ini berarti. Latihanmu tampaknya masih dasar. Armor ini seharusnya bisa membantu. Terima kasih Tuan. Aku pasti akan membawa cengen iblis itu untukmu. Kucing hitam. Kucing gelap. Aku di sini. Datang. Kamu sudah bangun. Aku mengambil air untuk kita minum. Ini untukmu.
Oh ya kucing hitam. Kurasa kamu mengatakan sesuatu padaku saat aku tidak sadarkan diri. Tapi aku melewatkannya. Bisakah kamu mengulanginya? Ada banyak buah di sekitar sini, dan rasanya luar biasa. Biar aku ambilkan beberapa untukmu. Oh ya, tetap di sini. Lembah Dewa Iblis penuh dengan makhluk berbahaya. Mereka kuat. Mereka bisa menelanmu bulat-bulat. Aku pergi. Kucing hitam. Setidaknya aku masih memilikimu. Tunjukkan dirimu. Cheng Yan, sudah kuduga kamu masih hidup. Beruntung sekali kamu. Kamu juga tidak kalah beruntung. Kamu berhasil menemukanku di sini. Mengapa Chen Tian tidak datang sendiri untuk menangkapku? Ya, Tuan tidak perlu melakukannya sendiri. Bagaimana bisa kamu kalah begitu cepat? Aku belum puas menikmatinya. Bangkitlah! Akhiri hidupku. Jika kamu bisa. Dalam visimu, Tuanku, terpesona oleh wajahmu. Hari ini, aku akan menghancurkannya. Akhirmu akan menjadi hantu yang mengerikan tidak lebih dari itu. Beraninya orang jelek sepertimu muncul di lembah Dewa Iblis? Kamu pikir kamu bisa menyelamatkannya? Dia tidak akan bertahan semalam. Kamu seharusnya khawatir pada dirimu sendiri. Kamu mungkin tidak akan keluar dari hutan gelap hidup-hidup. Tuanku, seperti yang diduga si penyihir itu masih hidup, dan aku hampir berhasil. Pil itu. Aku tahu itu. Dia tidak akan mati. Jahat. Cerdik. Hina. Memalukan. Mereka semua jahat. Bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang? Cheng Yan. Mengingat kamu berlatih kultivasi, kamu perlu belajar bagaimana memperbaiki inti dalam. Sebagai kultivator artefak, aku mengerti bagaimana memulihkan fondasi dalam yang kuat. Bagaimana? Jangan panik. Biarkan aku selesaikan dulu. Untuk membangun kembali inti dalam sepenuhnya, kita harus mendapatkan relik dari 3 sekte. Tapi yang pertama, itu adalah jubah naga biru. Menghilang 3 tahun lalu, seniorku Chen Tian tidak sengaja kehilangannya saat berlatih di luar. Jubah naga biru? Itu adalah artefak sekte kita.
Apakah ini jubah naga biru? Tentu saja tidak. Jubah naga biru berasal dari kapas naga. Kapas naga berwarna putih bersih dan tidak pernah berubah warna. Apa kamu tidak tahu? Jika terkontaminasi oleh energi iblis, itu akan menjadi gelap. Cantian Shell ini. Cantian. Lepaskan semua ini. Mungkinkah ini nyata? Jubah ini adalah artefak kuno yang diwariskan melalui sekte kita. Kenapa kamu memilikinya? Beritahu aku. Long Qiu Cantian ini. Sebenarnya siapa dia? Katakan padaku. Long Qiu Chengtian ini adalah kakak laki-laki saya. Dia adalah makhluk ajaib dari zaman dahulu. Bernama Sa. Long Qiu Cantian ini. Sebenarnya siapa dia? Katakan padaku. Long Qiu Chengtian ini adalah kakak laki-laki saya. Dia adalah makhluk ajaib dari zaman dahulu. Bernama Sa. Di mana kakak senior saya sekarang? Bicara. Siapa saya? Tempat apa ini? Seekor binatang ajaib kuno? Kamu adalah murid dari sekte Long Qiu? Saya bernama Long Qiu Chengtian. Apa yang membuatmu terjaga? Kami yang seharusnya bertanya padamu. Segelnya memang rusak. Saya harus memperbaikinya dulu. Jangan hanya berdiri di sana, bantu saya. Raungan naga murka langit. Apa itu? Dia ingin kita turun bersama. Tapi Cantian. Apakah makhluk ajaib itu melakukan sesuatu yang tidak termaafkan? Kenapa kita harus menyegelnya?
Sa, kita berhasil. Apakah dia mati? Ya, Sa, apakah kamu membunuhnya? Dia menyelamatkan nyawa kita. Dia adalah jiwa yang baik. kamu bertindak bodoh. Pengikut duniawi. Semuanya munafik yang kejam. Tapi disegel begitu lama. Saya memiliki fisik seorang pengikut. Kesabaran saya akhirnya terbayar. Syah, apa yang membuat jubah itu menjadi hitam? Jubah naga biru Longqiu terbuat dari kapas naga. Secara alami jubah itu akan berubah menjadi hitam jika terkontaminasi energi iblis. Energi iblis? Apakah kita berbeda dari mereka? Tentu saja kita berbeda. Karena perbedaan kita, para kultivator manusia telah mengejar kita selama ribuan tahun terakhir. Saya sudah cukup menjadi binatang ajaib. Saya ingin menjalani kehidupan yang berbeda. Kamu bisa memiliki jubah naga biru ini. Kamu adalah satu-satunya keluarga saya. Saudaraku, kamu harus membantu saya. Syah, apa yang perlu saya lakukan? Mulai sekarang, kamu adalah makhluk ajaib legendaris. Sah, kamu akan memerintah dunia iblis. Syah, Selain itu, kamu tidak memiliki saudara. apakah kamu meninggalkan saya? Kamu akan tetap di sini menggantikan saya. Mungkin ini adalah takdirmu. Kamu pasti tahu. Apa yang terjadi setelah kemunculan Sa? Ternyata kakak senior saya menghilang 3 tahun yang lalu. Saya baru menyadari bahwa saya sudah lama kehilangan satu-satunya keluarga saya. Centian, Centian, saya akan membalaskan dendammu.
Jubah naga biru telah memulihkan sebagian inti dalam. Setelah ini, saya akan mencari 2 relik yang tersisa. Dengan begitu saya akan memiliki inti dalam yang lengkap. Selamat tinggal, kucing hitam. Tunggu, saya sudah lama di sini. Apakah saya tersesat? Apa ini? Itu manusia. Aku tak pernah menyangka ada orang lain yang muncul di hutan gelap. Keluar dari sini. Apakah ini medan perang kuno dari 1000 tahun yang lalu? Ini adalah jiwa-jiwa mereka yang gugur dalam pertempuran. Kenapa aku tidak bisa masuk ke tubuh ini? Itu tubuh Yin murni. Apa? Tubuh Yin murni. Serahkan tubuh Yin murnimu kepada kami. Tidak mungkin, ini tidak bisa terus begini. Lumayan. Untungnya aku telah menyempurnakan jubah ini yang sekarang memberiku perlindungan. Tidak mungkin, ini tidak bisa terus begini. Lumayan. Untungnya aku telah menyempurnakan jubah ini yang sekarang memberiku perlindungan. Itu kamu. Aku akan menyelesaikan urusan denganmu nanti. Aku adalah Saraja Iblis zaman dulu. Apakah ada di antara kalian yang menginginkan tubuhku? Apakah itu orangnya? Raja Iblis zaman dulu sah. Apa yang membuatnya membuka segel itu? Lari. Berhenti mendorongku. Apa yang membawamu? Bagaimana bisa kamu pergi tanpa pamit? Tapi, Kamu sudah melakukannya 2 kali. Kamu pergi begitu saja tanpa aku. aku akan membalas dendam untuk kakak seniorku. Xia sudah menguasai tubuhnya sejak lama. Aku akan membuatnya membayar. Tapi dia adalah kerabatmu. Engyan. Bukankah kamu bertanya padaku tentang apa yang aku katakan ketika kamu tidak sadarkan diri? Perhatikan baik-baik. Aku bilang aku menemukan hidup bermakna berkat kamu. Kamu masih dalam pemulihan. Berdiri di sampingmu. Setidaknya kita bisa mengambil artefak-artefak itu bersama. Terima kasih banyak. Lanjut. Siklus 1000 tahun kelahiran kembali. Sang perawan suci kembali ke dunia sekali lagi. Takdir memang tak terelakkan.
Awas Yan, Chen Tian, kenapa kamu di sini? Chen Tian. Apa yang ada di bawah sana? Itu lembah Dewa Iblis. Lembah Dewa Iblis? Benar. Ingatlah ini, lembah Dewa Iblis sangat berbahaya. Jadi kamu harus menjauh darinya. Aku tahu. Makhluk ajaib tua terperangkap di sana. Sang perawan suci Luming bertindak sesuai. Aku ingin secemerlang dia. Tapi Chen Tian, apakah makhluk ajaib itu melakukan perbuatan yang tak termaafkan? Mengapa kita harus terus menyegelnya? Tentang itu, aku tidak punya jawabannya. Aku akan beritahu kamu setelah aku berlatih di lembah Dewa Iblis. Beberapa hari yang lalu. Kamu adalah seorang wanita kultivator berbakat dari sekte kultivator artefak terkenal. Dan aku adalah makhluk ajaib tua yang jahat. Kamu sekarang telah diusir dari sekte. Dan aku telah kehilangan satu-satunya namaku. Itu mengingatkanku. Jika kamu bukan Xia, lalu siapa kamu? Siapa namamu? Aku tidak yakin. Mungkin aku sudah lupa setelah tidur panjang. Kamu dan aku hanyalah debu. Meskipun kita tampak kecil, kita bersikeras untuk hidup tanpa beban. Chen, debu. Mulai sekarang aku akan memanggilmu Chen. Semoga kamu memiliki kehidupan yang menyenangkan sesuka hatimu. Kamu akan menunggangi angin, dan selamanya menikmati kebersamaan yang baik. Chen. Aku dipanggil Chen sekarang. Apa kamu mendengarnya? Segel di lembah Dewa Iblis telah terganggu lagi. Apa yang kamu katakan? Apakah makhluk ajaib tua itu berhasil kabur? Apakah dia akan membuat kekacauan lagi? Apa yang perlu dikatakan? Kita punya gadis suci dan yang mulia untuk melindungi kita. Ada kabar bahwa Long Qiu Chengyan adalah gadis suci Luming. Ternyata, dia hanya seorang penyihir yang terlibat dengan makhluk ajaib itu. Kita hanya manusia biasa jadi cukup khawatir tentang itu. Malam ini akan ada bulan purnama. Aku dengar peramal dari Paviliun Changji. Sudah merencanakan ini sejak lama. Paviliun Changji, kamu benar-benar tahu banyak. Malam bulan purnama.
Mereka pasti merencanakan sesuatu malam ini. Yah, aku akan mengambil pedang Luoying malam ini. Berhenti makan. Paviliun Changji menghadap ke jalan di utara yang selalu ramai dan selatan dijaga, dikelilingi oleh beberapa murid. Bagian timur menghadap ke air yang tidak terlalu praktis. Dilihat dari penampilannya, sisi barat adalah satu-satunya kesempatan. Bagaimana menurutmu, Chen? Mengapa repot-repot masuk ke paviliun Changji? Tidak peduli berapa banyak orang di setiap sisi, aku akan menemukan cara untuk masuk. Ya, kamu yang terbaik. Kenapa sepertinya ada yang tidak beres? Paviliun Changji meletakkan pedang Luoying di atap setiap malam bulan purnama untuk membiarkan pedang menyerap semua kekuatan bulan yang bisa untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Perlahan sedikit. Mengapa aku harus memakai pakaian ini? Ini tidak nyaman. Diam, oke, berhenti mengobrol. Baik, aku akan diam. Tapi ada satu hal yang perlu kuberitahukan padamu. Apakah kita berhasil menemukan pedang Luoying malam ini atau tidak? Hidupmu tidak boleh dalam bahaya. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Kamu juga harus berhati-hati. Berhenti di situ. Tahan di situ. Mengapa kalian berdua ada di sini? Yah. Bulan ini benar-benar bulat sempurna. Jadi kami memutuskan untuk datang dan melihatnya. Kalian ke sini untuk melihat bulan? Pergi sana. Ya, kami akan kembali. Tunggu dulu. Ada yang perlu dibantu, senior brother? Aku belum pernah melihat kalian di sini sebelumnya. Kami baru di sini. Dari sekarang, tolong jaga kami. Ini penting. Aku yang bertanggung jawab untuk dua wilayah ini. Kalian akan di bawah pengawasanku. Terima kasih, senior brother. Baiklah, sekarang kembalilah. Lihatlah betapa besar dia telah tumbuh. Bagaimana bisa kamu tertawa? Aku bilang padamu, aku tidak akan pernah memakai pakaian wanita lagi. Tapi kamu terlihat cantik dengan itu. Tidak apa-apa. Untuk mencegah kecelakaan, sebaiknya kita berpisah jalan. Apa ini tempat? Sama sekali tidak dijaga.
Tempat memasak manusia ini menyeramkan. Cheng Yan bilang bahwa pedang Luoying bisa menyerap kekuatan bulan. Apakah ini yang benar? Jika ini pedang Luoying, apa yang ada di pavilion Changji? Aduh, Jatuhkan pedang itu binatang. bagaimana jika aku tidak mau? Kamu harus tahu tempatmu. Jika kamu terus ingin bersama Cheng Yan, nyawanya akan dalam bahaya besar. Apakah aku akan menyelamatkannya atau menyakitinya? Itu bukan urusanmu. Sepertinya yang kamu punya hanyalah keras kepala. Kamu tidak bisa masuk. Betapa hina dan tidak tahu malunya kamu. Kamu benar-benar memasang perangkap ini dan memancingnya masuk. Kami tidak bermaksud menyakitinya. Aku tidak bisa mempercayaimu. Penghalang ini dibentuk oleh sesepuh pavilion Changji. Kamu tidak akan bisa membukanya tanpa artefak sekte kita. Cheng Yan, ini pedang Luoying. Kamu terluka? Aku tidak akan pernah melanggar janjiku. Kita tidak bisa tinggal di sini. Ayo pergi. Lupakan saja. Beraninya kau Ye Qixu? Kau benar-benar membiarkan mereka pergi? Aku telah gagal. Aku memohon hukuman yang mulia. Kau! Mungkin. Ini takdir. Tidak kusangka. Pedang Luoying yang terkenal adalah pisau dapur. Akar keluarga Qixu berasal dari sekte pengolah makanan. Ya. Masuk akal bilahnya adalah pisau dapur. Sayangnya dia tidak cukup terampil untuk layak menerima pusaka keluarganya. Sombong sekali kau. Kalau bukan karena belas kasihan Qixu, kita sudah tertangkap tadi malam. Apa maksudmu?
Paviliun Tianji tidak kekurangan petarung ulung. Para kultivator yang bertarung denganku tadi malam terlihat tidak terampil. Tidak ada yang punya keahlian. Sepertinya, Kisiu tidak pernah bermaksud menjebak kita. Apa yang mereka lakukan? Itu pernikahan. Mereka ikut meramaikan. Waktu keberuntungan telah tiba. Pernikahan? Maju pengantin wanita. Pernikahan? Apa itu pernikahan? Itu adat di dunia fana. Ketika dua orang saling mencintai dan bersumpah untuk tetap bersatu selamanya, mereka akan saling menemani tanpa perpisahan. Dua orang. Tetap bersatu selamanya? Aku juga ingin bersamamu selamanya. Pegang tangan satu sama lain, Cheng Yan. Kamu dengar itu? Apa itu tadi? Aku bilang. Aku sebutkan aku tahu tentang tradisi manusia ini. Long Qiu Cheng Yan. Ya, aku ingin menikahimu dan menikmati kehadiranmu selamanya. Aku harap kita bisa selalu bersama. Kamu suka itu? Aku akan mendapatkannya untukmu. Tidak apa-apa. Aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Pengakuanku diabaikan oleh seorang kultivator wanita. Apakah dia bahkan mendengarkan aku? Cheng Yan dari Long Qiu, kamu benar-benar menikmati makanmu. Kamu makan apa saja yang bisa kamu dapatkan. Mengapa aku tidak menikmati makanan? Karena kamu bilang ingin bersamaku selamanya. Tentu saja aku menikmati makananku karena suasana hatiku yang baik. Kamu dengar itu? Jadi apa yang membuatmu tidak menjawab? Karena aku suka suaranya. Dan aku ingin mendengarmu mengulanginya. Kamu berhasil membuatku terpojok. Ini lentera kucing. Aku menyempurnakannya sendiri. Anggap saja sebagai cara saya meminta maaf. Jangan marah ya. Baiklah, ini minumanmu. Silakan dinikmati. Terima kasih banyak. Mengapa kamu memesan begitu banyak minuman keras? Kita berhasil mendapatkan pedang luoying. Tentu saja kita harus merayakannya. Kamu sangat memahami adat istiadat manusia, bukan? Tentu saja aku tahu. Bersulang. Kesini aku akan pergi ke Yunjian Manor besok. Setelah aku mendapatkan manik kaca dan membawa kembali inti dalamnya, aku akan kembali ke Long Qiu dan membalas dendam untuk Cheng Tian. Baiklah. Kucing hitam. Kebaikanmu sangat berarti. Jadi aku ingin memenuhi keinginanmu.
katakan padaku, apa yang kau inginkan? Seperti yang kusebutkan. Aku ingin bersamamu. Selamanya. Benar. Tidak mungkin. Itu keinginan yang terlalu besar. Terlalu besar. Kurasa. Aku harus mengembalikanmu ke dunia iblis segera. Dengan begitu kau bisa menjauh dari segalanya. Sesuai dugaan nyonya kultivator yang jujur kita. Bahkan jika kau mabuk. Kau masih memberikan janji kosong. Chen. Beraninya kau berbicara buruk tentangku. Sakit. Nyonya dari rumah kaca bilang, kucing tidak suka telinganya dicubit. Aku tidak akan berbicara buruk tentangmu. Perlakukan aku sesuka hatimu, aku tidak akan berkata sepatah kata pun. Tunjukkan senyumanmu. Seharusnya begitu. Engyan. Setelah semuanya selesai kita akan kembali ke dunia iblis bersama. Tentu. Aku akan mengikutimu kemanapun. Betapa tegasnya kau. Apa kau meragukan kata-kataku? Aku wanita yang menepati janji. Ya. Kau tidak pernah mengingkari janji. Tidak setelah kau menipuku 2 kali. Aku percaya padamu. Tuan, Qingyan akan uncle. di perkebunan Yunjian. Cari cara untuk menangkapnya. Jangan sampai seperti Ye Qixu yang tidak becus itu. Setelah semuanya selesai, aku akan memberimu hadiah di depan semua sekte. Tenang saja Tuan. Manor Yunjian harus mengambil tugas memberantas kejahatan. Semua sudah siap yang mulia. Dan aku pasti akan membawa penyihir dan binatang ajaib itu kepada yang mulia. Tenang saja Tuan. Yun Qingping selalu menjadi bawahan yang setia. Aku yakin dia akan menangkap penyihir itu. Aku tidak khawatir. Tentang dia tidak menangkap Cheng Yan. Apa yang mengganggumu? Pergilah ke Yunjian Manor. Dan bantu Yun Qingping. Ya Tuan, Tunggu. Biarkan dia tidak terluka. Long Qiu Chengyan. Kali ini, aku akan memastikan kamu mati dengan cara yang buruk. Long Qiu Chengyan. Tetap tenang. Ini hadiah besar untukmu. Cloud-piercing swords in their thousands. Siapkan formasi. Formasi ini adalah metode rahasia sekteku. Beruntung sekali kamu akan melewatinya.
Long Qiu Chengyan. Kurasa kamu tidak sepintar. Seperti yang dikatakan. Sejujurnya, Glazed be tidak ada di sini. aku memasang perangkap ini hanya untuk menangkapmu. Dan aku tidak menyangka kamu akan muncul di sini. Chengyan. Aku tidak memiliki hati yang keras. Jika kamu bersedia memberiku Pure Yin PCQMU, aku bisa berbicara baik tentang diriku di hadapan Tuan. Apa yang kamu tertawakan? Jangan coba-coba. Bagaimana kabarmu? Pemimpin Sekte Yun. Pemimpin Sekte Yun, tetap tenang. Sebenarnya kami sudah tahu dari awal bahwa kamu akan menyembunyikan Glazed Beard di tempat lain seperti yang dilakukan pemimpin Sekte Ye dari Changji Pavilion. Tapi, sejujurnya, kamu tetap mudah ditebak. Kami pikir kamu akan melakukan langkah mengejutkan. Apa maksudmu? Mungkinkah Chengyan menemukan Glazed Beard? Ternyata kamu tidak bodoh. Rekan-rekan ikat makhluk ajaib ini. Aku tantang kamu. Memperkenalkan penemuan eksklusif Chengyan yang disebut Playful Powder. Tidak berwarna atau berbau tapi cukup tidak biasa. Kamu baik-baik saja jika kamu diam saja. Kalau tidak, kamu akan terus bergerak-gerak. Sampai kamu jatuh karena kelelahan. Ikuti nasihatku dan diamlah pemimpin Sekte Yun. Ikat dia segera. Chang Tian? Yan. Apa itu Chang Tian? Ini hadiahku untukmu di hari ulang tahunmu. Ini putih. Chang Tian, benar-benar kamu. Kamu berharap aku kembali bukan? Kamu sudah bersusah payah. Selama ini, aku. Chen, Chen? Kamu binatang ajaib yang membunuhku. kamu salah Chang Tian. Chen menyelamatkan nyawamu. Berada di sini saja Yan. Aku akan membunuhnya. Tidak bisa Chang Tian. Dia tidak melakukannya. Tetapi hanya dengan membunuhnya, aku bisa hidup kembali. Tidakkah kamu menginginkan itu? Chang Tian, Jauhkan diri dari kami. Kembalikan nyawaku monster. Chang Tian, aku mohon tolong jangan sakiti Chen. Yan, Chang Tian jangan sakiti dia. Dia tidak melakukannya. Chang Tian. Chen, Kembalikan nyawaku. Chang Tian. Tidak, Kembalikan nyawaku. tidak. Ternyata benar Geze meraj. Untungnya aku sudah siap. Sepertinya Glazed Beard ada di sini. Tuanku menyuruhku membantu Yun Qingping. Aku merasa ada yang tidak beres di balik gunung dalam perjalanan ke sana. Jadi aku memutuskan untuk datang dan melihat. Aku tidak pernah menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Jangan banyak omong. Kembalikan manik Glazed padaku. Aku paling benci nada bicaramu. Seolah-olah kau lebih tinggi dari yang lain.
Kau kalah. Kau juga harus merasakan Gazette Mirage. Tuanku, sekarang kau bisa merasakan Glaze Mirage. Bagus pemimpin sekte Fengshan. Bagus pemimpin sekte Fengshan. Tuanku, Muling. Muling. Bangun Muling. Muling bangun. Muling. tuanku, Muling bangun. Apa kau sudah gila? si pecundang, siapa kau berani berteriak padaku? Bagaimana dengan Long Xiao Qingyan? Apakah dia ada di sini? Di mana Manik Glazed? Terima kasih atas kebijaksanaanmu, pemimpin sekte Yun. Long Qiu Chengan telah berhasil mendapatkan Manik Glaze dan membangun kembali fondasi dalamnya. Aku. Namun, jalannya akhirnya akan berakhir. Chen, maaf membuatmu menunggu. Chen, Kau pergi begitu lama. Apakah kau mengalami masalah? aku baik-baik saja. Aku hanya buru-buru ingin bertemu denganmu. Chen, bisakah kau masih mengingat hukum dunia manusia? Dunia manusia memiliki banyak aturan. Aku tidak yakin yang mana yang kau maksud. Bisakah kau memberitahuku hal-hal yang ingin kudengar? Menikah adalah aturan dunia manusia. Itu adalah janji bagi dua kekasih untuk selalu bersama dan saling menemani tanpa perpisahan. Sepasang kekasih. Bersama selamanya. Tanpa perpisahan. Aku juga ingin bersamamu selamanya. Apa yang kau katakan? Katakan lagi. Aku ingin mendengarmu mengatakannya. Chengyan Long Qiu. Aku ingin bersamamu selamanya. Dan tak pernah berpisah.
Chen, mari kita menikah. Benarkah? Ya, Tuanku jangan khawatir. Long Qiu Chengyan pasti akan binasa. Aku bilang jangan sakiti dia. Dan kau bilang dia pasti akan mati. Tuanku, aku tidak mengerti. Dia bertindak tanpa perasaan. Mengapa kau masih melindunginya? Karena dia memilih melawanmu. Dia harus dihukum mati. Tuanku, aku melakukan semua ini demi kebaikanmu. Untuk kebaikanku. Apa kau pikir aku tidak tahu rencanamu? Aku mengaku. Aku ingin menggantikan Chengyan, menjadi teman kultivasimu. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang Chengyan. Biarkan aku berada di hadapanmu. Hentikan. Perhatian Chengyan hanya pada Kisio, bukan padamu. Tuanku, Guru. Tuanku, Tuanku, Ada begitu banyak permohonan, Tuhan akan sibuk mengabulkannya. Mungkin dia akan melupakanmu. Ngomong-ngomong, apa yang kau minta? Apakah itu berhubungan denganku? kau sebaiknya melepaskan lentera sendiri. Sangat efektif. Surga tidak akan menyelamatkanku dengan permohonanku. Aku harus melakukannya sendiri. Memang terlihat bagus. Coba lihat. kamu tidak akan menangkapku. Coba pakai itu. Kenakan itu untukku. Apa itu terlihat bagus? Benar. Itu terlihat sangat bagus. Benarkah? Ya. Chen, aku ingin mengunjungi suatu tempat. Berapa banyak? Kamu tahu tentangku? Aku sudah tahu sejak kamu kembali hidup. 3 tahun yang lalu, Long Qiu Chengtian yang asli menderita karena racun jamur ungu saya. Tidak ada penawar untuk racun itu. Racun itu menyerangmu berulang kali. Karena kamu mengambil alih tubuhnya yang beracun. Kamu adalah seseorang yang meracuni master tertingginya sendiri. Mengapa aku harus mempercayaimu?
Tuanku, aku bisa menangani apapun yang bisa dilakukan Cheng Yan. Aku bahkan bisa mengendalikan racunmu dan membantumu mencapai kehidupan abadi. Apa yang terjadi pada Cheng Yan? Aku mengaplikasikan racun jamur ungu pada manik kaca. Cheng Yan memanen manik kaca, dan racun itu masuk ke dalam darahnya. Kematiannya hanya masalah waktu. Apakah ini tempat yang kamu bawa aku? Kuil Mak Comblang itu sangat bagus. Aku berjanji untuk selalu berada di sisimu, dan aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Kamu adalah orang yang paling bisa diandalkan di dunia. Tentu saja aku percaya padamu. Jangan mengintip. Ayo pergi. Apa yang kamu tulis? Menurutku kamu terlalu misterius.